Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 2, PP 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar tentang alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Contoh diantaranya yang pertama adalah loop atau sering disebut dengan kaca pembesar. Loop ini terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Akan tetapi, pembesaran yang dilakukan loop ini terbatas. Loop ini dalam memperbesar sebuah benda, yaitu memanfaatkan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang anak-anak, kalian bisa melakukan percobaan membuat loop sederhana. Silakan buka buku Kemendikbud kalian, tema 5, halaman 72. Halaman 72, yaitu kalian bisa membaca. Yang pertama, sediakan kantong plastik bening atau botol bening, pasti di rumah kalian ada. Kemudian air, kertas yang berukuran dengan tulisan yang kecil. Mudah sekali. Isi kantong plastik tersebut dengan air. Kemudian ikat yang rapat supaya airnya tidak meresap, atau kalau kalian perlu dikeringkan dulu supaya airnya yang di luar kantong plastik itu bersih. Kemudian bandingkan kalian ukuran asli dengan ukuran yang dilihat dengan plastik. Caranya bagaimana? Plastik yang sudah berisi air tadi sampai tempelkan di kertas atau yang ada tulisannya. Kemudian kalian lihat melalui kantong plastik yang sudah berisi air tadi. Bandingkan dengan kalian melihat secara langsung. Oke. Kemudian kalian bisa menulis hasil percobaannya di halaman 73. Yaitu kalian tulis nama percobaannya, membuat loop sederhana. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan seterusnya. Alatnya apa saja? Seperti tadi, langkah kerjanya apa, kemudian kesimpulannya. Oke. Benda yang dapat dilihat oleh loop itu akan tampak lebih besar nantinya. Selanjutnya alat optik yang kedua yaitu kacamata. Tahukah kalian cara kerja kacamata? Cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita bisa melihat benda lebih jelas. Lensa kacamata itu ada dua, yaitu lensa cembung dan atau lensa cekung, atau yang mudahnya sering kita menyebutkan kacamata minus dan kacamata cembung dan cekung. Selanjutnya ada mikroskop, yaitu mikroskop ini bisa memperbesar sampai 100 kali. Mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, misalnya bakteri dan jamur. Pembesarannya sampai 100 kali dari ukuran benda tersebut. Oke. Nah, contoh seperti ini. Mikroskop yang digunakan di laboratorium itu adalah untuk meneliti benda-benda yang sangat kecil. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar menyajikan informasi tabel ke dalam tulisan. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menuliskan informasi penting dari teks ke dalam tabel.
dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam sebuah tabel tersebut, informasi pokok akan mudah dipahami dan diingat. Sehingga kita bisa menggunakannya sebagai panduan untuk menuliskan kembali isi teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Contoh, informasi tentang Pangeran Diponegoro di sini, yaitu lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 sampai perang berakhir tahun 1830. Dari tabel tersebut kita bisa menuliskan dalam bentuk bacaan seperti ini. Bisa kita tuliskan dalam sebuah teks bacaan, yaitu dengan merangkai informasi yang sudah ditulis di tabel. Oke. Selanjutnya kalian bisa menuliskan. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual itu adalah teks yang terdiri dari gambar dan teks berupa bacaan. Contoh, perhatikan teks visual di sini. Teksnya ada gambarnya Raden Ajeng Kartini. Teksnya yang berupa apa? Nah, ini keterangannya. Informasi. Ya, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ngasira. Nah, ini adalah berupa teks yang menjelaskan dari sebuah gambar. Dari teks visual tersebut, kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel, yaitu apa yang telah kamu ketahui, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Contoh yang sudah diketahui, yang sudah pasti, yaitu Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 12 April, kemudian wafatnya 17 September 1904. Nah, isi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, yaitu isi dari surat yang telah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Apa saja isinya? Nah, itu adalah ingin yang diketahui lebih lanjut. Nah, kalian bisa mencoba latihan yang ada di buku kalian halaman 106. Di situ ada teks visual, gambarnya siapa itu? Yaitu Pangeran Antasari. Di situ ada teks visualnya A, B, C. Kemudian kalian tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Antasari dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Oke anak-anak, kita lanjut pada sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila yang kelima. Bagaimana bunyi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap kepahlawanan, tentunya pahlawan itu memiliki jiwa patriotisme dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalian sebagai siswa bisa meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya apa ya? Yaitu keberaniannya, rela berkorbannya, membela keadilan dan kebenaran. Nah, di antara sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila, di antaranya para pahlawan itu bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, mereka menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Nah, contoh pahlawan di sini adalah I Gusti Ketut Jilantik, yaitu melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah kerajaan Belanda.
Selanjutnya anak-anak kita akan belajar membedakan garis sejajar dan garis berpotongan. Kalian tentunya sudah mempelajari sebelumnya ya. Garis sejajar itu jarak antara garis satu dengan yang kedua itu selalu sama. Sehingga ketika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Sedangkan garis berpotongan tegak lurus, contohnya di sini. Kemudian garis yang berpotongan tapi tidak tegak lurus. Untuk membedakan kita bisa perhatikan tabel berikut ini. Contoh yaitu garis sejajar terdiri dari dua garis yang berdampingan. Sedangkan garis tegak lurus terdiri dari dua garis berpotongan tegak lurus. Yang tidak tegak lurus berarti berpotongan tidak tegak lurus. Garis sejajar tidak membentuk sudut. Karena apa? Karena garisnya tidak saling bertemu. Sedangkan yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku. Sedangkan ini contohnya membentuk besar sudut yang berbeda. Bisa sudut lancip, bisa sudut tumpul. Contohnya garis sejajar yaitu lintasan, lari. Kemudian contoh yang tegak lurus, tanda persimpangan jalan, perempatan ya. Kemudian contoh yang berpotongan tidak tegak lurus yaitu perpotongan rel kereta api, perpotongan yang ada dua jalur kereta itu ya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, di sini perhatikan macam-macam garis berikut. Nah, kalau yang ini garis marka ini dengan satunya ini adalah kalau ditarik garis berarti garis tegak lurus. Oke, bisa dipahami anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalian tentunya sudah memahami pembelajaran hari ini karena kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak, pembelajaran hari ini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.